Halo, selamat pagi semuanya. Eh, Perkenalkan saya Ferry. Hari ini saya akan menyampaikan topik tentang mengenai Active Directory. Jadi nanti mungkin saya akan contohkan bagaimana di kantor saat ini di sebuah perusahaan sebaiknya ada Active Directory sebuah domain, terutama dalam hal untuk membantu IT adminnya supaya dapat memanage IT environment mereka dengan menjadi lebih mudah dan dengan lebih simpel kembali, ya. Karena kalau tidak ada domain, dari pengalaman yang saya rasakan selama ini, dengan hanya mungkin sekitar 20-30 PC saja di dalam sebuah kantor, sepertinya saya akan butuh sebuah domain. Ada banyak hal sekali feature yang bisa kita dapatkan di dalam sebuah domain. Oke, nanti mungkin kita akan lihat bagaimana manfaat domain itu seperti apa. Misalnya dalam hal saya ingin menyeragamkan semua security setting di semua komputer, kemudian juga mungkin dengan cara mudah saya akan bikin sebuah user, nanti akan bisa dipakai untuk login di semua komputer di dalam sebuah kantor. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa. Mari kita lakukan sama-sama. Saya akan demonstrasikan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini sudah saya siapkan ada satu environment, di mana di sini sudah saya siapkan ada satu virtualisasi, di mana di sini saya menggunakan Windows Server 2016 virtualisasi, di mana di komputer saya ini saya punya beberapa virtual mesin kita bilang, yaitu ada Active Directory, lalu ada Windows 10 gitu ya, ada dua di sini sudah saya siapkan. Nah, di ini kalau untuk materi virtualisasi mungkin nanti next time saya akan buatkan topiknya tersendiri. Jadi memang ini adalah tren di dunia IT sekarang, di ruang server itu di satu mesin itu akan ada banyak Windows seperti ini gitu ya. Nah, di kasus ini untuk yang loan diisi satu ini adalah contoh. Kalau saya double klik begitu, sebentar saya coba, uh, kita coba sign out dulu. Jadi pada saat IT admin, kalau ada yang misalnya di sini nanti saya kasih case ada seorang user di bagian marketing, ya. Jadi di kasus ini seperti tadi saya sebutkan, di dalam sebuah domain, dalam sebuah kantor, kalau ada karyawan baru masuk misalnya di bagian marketing namanya Iwan, ini adalah hal yang umum dilakukan di bagian IT-nya ya. Jadi bagaimana caranya untuk membuat supaya si Iwan tadi bisa login di semua komputer Windows 10. Nah, yang dilakukan oleh IT admin adalah seperti ini. Jadi dia pasti akan login di server ini ya, yaitu yang kita bilang server domainnya, yang dalam hal ini nama domain saya adalah adatum ya. Saya akan login dengan nama user ini. Nah, kemudian saya akan login sebagai admin. Nah, nanti kalau kita lihat di sini memang Windows yang saya gunakan adalah Windows yang evaluasi ya. Jadi memang karena ini hanya untuk demo saja, saya pakai Windows yang evaluasi saja. Nah, ini adalah contoh server ya, contoh server. Jadi bisa dilihat di sini yang saya gunakan adalah Windows Server 2016, nanti bisa dilihat juga di sini ya. Nah, ini tadi ya, Windows Server 2016 gitu. Nah, biasanya oleh IT adminnya kalau ingin ada user yang baru masuk tadi namanya Iwan, nah itu harus dibuatkan usernya dulu. Nah, itu kita akan gunakan toolsnya, itu adalah ini ya. Nah, nanti kalau kita buka di sini ya, karena tadi orang marketing, nah berarti saya akan bikin usernya di marketing ya. Nah, di sini, nah saya bikin user, atau bisa juga dengan cara begini. Nah, gitu ya. Nah, jadi saya akan bikinkan dulu user Iwannya ya, kemudian saya akan spesifik ini nama loginnya, kemudian nanti di next topik kita akan bahas ya, apa detailnya bagaimana bikin user di dalam sebuah domain, informasi apa aja yang perlu dimasukkan di sini ya. Nah, ini kita klik next, lalu saya akan specify passwordnya dalam hal ini saya pakai password never expire ya. Jadi ini di modul yang lebih detail nanti kita akan bahas lebih, di topik yang lebih detail kita akan bahas lebih jauh tentang hal ini. Tapi karena ini hanya untuk demo, saya pakai password never expire. Harusnya kalau di kantor sih nggak boleh ya, jadi harusnya itu kita pilih yang ini
Jadi supaya nanti waktu user login pertama kali dia harus spesify sendiri passwordnya sendiri gitu, karena bicara tentang masalah security gitu ya. Nah di kasus ini saya akan spesify passwordnya seperti ini. Kemudian saya klik next ya. Nah, sampai di sini user Iwannya sudah berhasil dibuat gitu ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh orang IT adminnya. Nah sekarang Iwan tadi misalnya kita akan berikan dia komputer ya. Nah ini anggap aja notebook begitu ya di Windows 10 nya. Nah nanti Iwan tinggal login di komputernya. Nah nanti waktu dia login dia akan specify usernya bukan sebagai administrator tapi harus sebagai Iwan ya. Tadi kita udah buat usernya Iwan, lalu kita mesti pilih klik ini ya. Jadi Iwan nanti harus lakukan hal ini. Nah, dia tinggal input nama usernya dan password yang tadi kita berikan gitu ya, kita buatkan. Nah, kita tinggal klik OK, lalu kita klik next. Nah inilah proses yang dilakukan. Jadi untuk setiap user yang baru ada di sebuah kantor, baru masuk, inilah yang dilakukan oleh orang IT. Jadi nanti besok-besok misalnya si Iwan itu adalah orang marketing tadi ya. Jadi nanti kalau di marketing itu ada beberapa komputer, misalnya saya ada satu komputer lagi di sini. Nah ini coba saya nyalakan dulu. Nah nanti Iwan pun harusnya bisa login di komputer ini gitu. Meskipun nanti kita bisa batasi Iwan itu hanya bisa login di komputer-komputer tertentu saja gitu ya. Jadi secara default ya, by default itu harusnya user Iwan tadi bisa dipakai buat login di semua komputer di dalam domain. Nah itulah kelebihan dari sebuah domain ya. Jadi kalau di kantor ada komputer kayak begini Windows 10 ada 100, kita nggak perlu buatin usernya di setiap komputer namanya Iwan gitu. Kita cukup bikin tadi di server domainnya saja ya di sini. Maka otomatis nanti bisa dipakai untuk login di semua komputer yang ada di dalam domain gitu. Seperti ini. Nah nanti saya coba contohkan Iwan bisa dipakai juga buat login di komputer yang ini gitu ya. Nah ini komputernya. Nah nanti saya coba login lagi. Saya masukin namanya Iwan, saya password login dengan password yang tadi. Nah ini saya tekan enter. Nanti kita lihat ya. Nah sekarang kita coba lihat di komputer yang sebelumnya tadi. Nah ini Iwan sudah berhasil login gitu ya. Berarti kalau dia udah berhasil login ya berarti dia bisa menggunakan semua resource yang ada di komputer ini begitu ya. Jadi inilah proses manfaat dari sebuah domain gitu ya. Jadi dengan adanya domain ini, IT admin itu pasti nanti di dalam sebuah kantor memanage komputer-komputer klien tuh banyak sekali. Ini kebetulan cuma ada 1 sampai 5. Kalau di kantor itu kan bisa ratusan ribuan gitu ya. Jadi mungkin ada perusahaan yang kayak bank, mungkin bank nasional itu ada yang usernya di Jakarta, ada di Medan, di Bandung, Surabaya gitu ya. Nah, semuanya tuh nanti domainnya sama. Misalnya begini, waktu login tadi ada nama Adatum ya, dan semua komputer mereka yang se-Indonesia itu ada di sini semua gitu. Jadi nanti Iwan mau bikinnya di mana, tadi saya bikin di Jakarta, dia nanti login pakai komputer yang di Medan CL3 gitu, bisa gitu, bikin usernya di Jakarta gitu. Jadi itulah manfaat dari domain ya. Jadi kalau kita bicara di kantor atau di enterprise, kalau nggak ada domain itu kita pasti akan kesulitan untuk memanage user-user yang ada di kantor kita ya, yang kayak tadi mungkin se-Indonesia itu gitu. Ini user-user misalnya adalah user-user marketing yang ada se-Indonesia gitu. Nah begitu ya. Jadi komputernya terserah mau di mana aja, nanti dia bisa login gitu. Nah sekarang kita coba lihat. Nah ini dia ya, berarti sekarang si Iwan sudah berhasil login di komputer ini. Nah itu manfaat dari domain. Nanti mungkin saya akan contohkan juga manfaat yang lainnya ya. Misalnya begini, ini kalau kita lihat si Iwan bisa buka start setting ya. Ya kalau di Windows 10 itu start setting itu ada beberapa kantor malah tidak mengizinkan karyawannya bisa membuka start setting gitu. Kenapa? Kalau dia bisa buka start setting itu berarti kan bisa merubah-rubah setting gitu ya, melihat setting gitu ya. Nah kadang ada kantor yang sangat concern dengan security, itu mereka tidak mengizinkan karyawannya bisa membuka start setting. Nah sekarang kalau di kasus ini Iwan kan loginnya di kedua komputer ini ya. Gimana caranya saya akan bikin supaya Iwan mau login di komputer manapun nggak bisa buka start setting gitu. Tapi kalau user yang lain, misalnya nanti kita akan coba lihat kalau di bagian marketing, di bagian IT ya, misalnya ada namanya user namanya Beth
Nah, bed itu bisa gitu, buka start setting. Loginnya tetap di sini di komputer yang sama dengan si Iwan. Nah, yang saya lakukan adalah coba kita lihat sama-sama. Nah, ini kita akan bahas lagi, ada satu feature yang namanya kita bilang kita akan gunakan feature namanya group policy gitu. Nah, group policy ini bisa dilakukan kalau kita ada di dalam domain. Ya, dengan adanya domain kita dimudahkan untuk men-setting beberapa komputer sekalian. Nah, yang saya akan lakukan adalah di sini, karena tadi saya mau bikin supaya efeknya itu hanya ke user yang di marketing saja, nggak bisa buka start setting. Nah, saya klik kanan begini. Nah, saya bikinlah ini ya, GPO in this domain and link it here. Ya, misalnya saya bilang nama group policy-nya adalah seperti ini. Nggak boleh buka control panel gitu ya, atau start setting ya. Nah, ini saya klik OK ya. Jadi sebenarnya kalau di Windows selain buka start setting tadi ya, selain memanage komputer, selain start setting begini ya, ini setting, bisa juga user itu biasanya kalau kita mau rubah setting di komputernya, mereka bisa buka program ini juga ya, control ya, atau kita bilang control panel di Windows sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita bisa rubah-rubah setting juga dari sini. Nah, ini mau buka control panel maupun start setting nggak bisa. Nah, itu yang kita akan coba ya. Nah, kita balik lagi ke servernya di sini. Nah, ini saya klik OK dulu. Nah, kemudian habis saya buat, kemudian ini harus saya setting. Nah, ini setting, kalau klik edit. Kemudian untuk settingnya itu nanti saya akan spesify di sini di Windows setting. Ya, karena saya mau rubah settingnya itu control panel, diambil satu template control panel. Nah, ini dia, nggak boleh buka control panel ya, prohibit access to control panel and PC setting. Nah, ini saya double klik, enable, kemudian saya klik OK ya. Di sini ada penjelasan setting ini buat apa gitu ya, dan juga nanti ini Windows apa yang bisa kena setting ini. Jadi bagi semua orang marketing, kalau menggunakan Windows, minimal Windows 2000. Nah, dulu ada Windows, sebelum Windows 10 ada Windows 2000 ya. Nah, itu jadi minimal gitu ya, bakal terkena setting ini. Nah, ini saya tinggal klik OK, kemudian ini saya tutup, harus ditutup ya. Nah, ini jadi gara-gara setting inilah gitu ya. Nah, nanti untuk membuktikan setting ini ya, kita tinggal kita coba sign out ya, itu di CL1, kemudian di CL2 juga saya coba sign out ya. Kita mau lihat efeknya ya. Nah, di sini saya buktikan kalau saya pakai Iwan. Kalau tadi kan bisa ya. Nah, sekarang kita coba lihat Iwan apakah sudah masih bisa buka start setting gitu ya. Sebentar, kita lihat dulu ini proses loginnya. Nah, sekarang kita coba lagi start setting. Nah, itu jadi sekelebat aja ya, sebentar aja kita coba klik setting udah nggak bisa dibuka gitu ya. Nah, terus tadi disebutkan kalau mau selain itu buka control panel tadi ya. Nah, ini kalau kita buka control panel pun dia bilang sebut, nah itu udah nggak bisa karena udah di restrict. Demikian juga ini sekarang kalau si Iwan mungkin penasaran, nah coba mungkin pakai komputer yang lain gitu ya. Nah, ini coba kita lihat apakah si Iwan bisa gitu. Nah, si Iwan penasaran kan, oh dia mungkin coba buka komputer yang lain, mungkin bisa gitu ya, pikirnya di komputer yang lain. Nah, sekarang kita coba lihat lagi, kita coba buka start setting juga. Nah, itu kan hasilnya sama ya. Terus kalau kita buka pakai dengan komen tadi kontrol ya, kontrol exe sebagai ini, nah seperti ini pun sama gitu. Nah, itulah gunanya, manfaatnya domain gitu ya. Jadi saya bisa membatasi si Iwan untuk tidak merubah-rubah setting di komputer di Windows 10 gitu ya. Sekarang kita coba buktikan tadi ya, kan dikatakan tadi ada satu user di sini di bagian IT namanya bed ya, bed IT. Nah, sekarang apakah si bed itu kita coba sign out dulu ya, si bed orang IT login di channel 1, apakah bisa buka setting ya? Harusnya sih nggak bisa ya, harusnya bisa. Ntar saya coba dulu, ada user namanya bed, kemudian password, kebetulan sebagai admin ini saya spesify password, nanti user bisa ganti passwordnya sendiri ya. Kemudian kita coba juga bed di login di komputer yang lain juga, kita sign out dulu sebagai Iwan.
kita coba juga login sebagai bat. Nah, di sini batch sudah login di komputer CL1. Dan sekarang kita coba buka, karena ini bat adalah orang IT, kemudian dia login di CL1, kemudian dia buka start setting. Coba kita lihat. Nah, ini bisa ya. Jadi di komputer yang sama, efeknya bagi user yang login itu bisa beda. Jadi untuk Iwan nggak bisa, tapi untuk bat bisa. Jadi karena bat orang IT dia bisa, tapi Iwan karena marketing dia nggak bisa. Nah, ini cuma contoh aja ya. Jadi sebenarnya dengan adanya feature di adanya domain, kita juga punya feature group policy tadi, kita gunanya itu buat IT admin di dalam sebuah perusahaan ya. Jadi kadang kalau di bagian IT itu kan ada istilah IT operation cost gitu ya. Jadi kadang dibutuhkan, kita udah beli teknologi yaitu Windows ya, Windows Server dengan Windows Client, manfaatnya apa gitu. Nah, dengan adanya domain, kita punya feature group policy ya, kita dimudahkan bagian IT-nya untuk bisa memanage mungkin ratusan ribuan komputer Windows 10 di dalam sebuah perusahaan yang ada di dalam sebuah domain ya. Misalnya tadi dalam hal user login ya, bikin sekali nanti bisa login di banyak komputer, itu satu. Kemudian kedua tadi masalah security, start setting tadi ya, saya nggak perlu login datang di setiap komputer CL1, CL2 dan seterusnya untuk membatasi Iwan nggak bisa buka start setting. Saya cukup lakukannya dari servernya saja, yaitu server domain ya. Server domain yang kita bilang tadi di sini adalah server domainnya adalah CD ini, yaitu ya. Jadi di sebuah kantor itu langkah pertama biasanya ini harus kita install dulu nih server yang begini. Nanti mungkin di topik yang selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang masalah domain dan bagaimana install dari server Active Directory. Oke, jadi itulah ya demo saya tadi ya, tentang bagaimana manfaat dari domain di dalam sebuah perusahaan ya. Jadi pada saat perusahaan berdiri biasanya yang kita buat adalah pasti server domain dulu ya, kayak tadi Londesi 1, baru diikuti nanti kita install Windows 10, baru nanti Windows 10-nya connect ke domain tadi ya. Nah, jadi untuk sesi kita hari ini, saat ini, jadi tadi ya sudah saya contohkan itu dulu. Nanti mungkin topik-topik yang lainnya yang menarik mungkin bisa saya sampaikan, seperti tadi ada virtualisasi, bagaimana instalasi domain, mungkin bagaimana instalasi Windows 10 baik yang dengan cara yang manual, dengan ada juga cara-cara yang otomatis begitu ya. Jadi ada banyak sekali feature di dalam Windows ya, baik itu Windows Server maupun Windows Client. Oke. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan saya, Ferry.